Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya akan memberikan materi kelanjutan dari aliran psikologi yang sebelumnya. Ya, jadi memang agak panjang ya untuk aliran psikologi ini ya, karena saya nggak ingin Anda tidak mengerti. Jadi dengan beberapa saya pisah-pisah per aliran ini, saya mengharapkan Anda benar-benar bisa mengerti perbedaan masing-masing aliran ini. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa aliran ini ya baik behaviorisme, lalu lanjut ke psikoanalisis, dan yang terakhir ini humanistik, ini saling melawan, ya saling melawan. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ada banyak teori yang tidak sama, ya tidak sama, bahkan kontradiktif begitu, karena ya seperti itu ya, ilmu pengetahuan itu selalu selalu berkembang, ya penelitian selalu berkembang, dan itu pasti ada yang namanya pembaruan-pembaruan, bahkan mungkin perlawanan-perlawanan dari teori yang sebelumnya. Oke, saya akan mulai ya, psikologi humanistik. Ya, psikologi humanistik. Nah, jadi psikologi humanistik ini merupakan reaksi ya atau kritik dari aliran behaviorisme dan psikoanalisis ya. Karena itu kedua aliran yang sebelumnya itu dianggap merendahkan manusia. Ya, behaviorisme mengatakan manusia itu homo mechanicus, ya, manusia itu seperti mesin, seperti robot, bisa dikendalikan lewat yang namanya pelaziman. Ya, sementara psikoanalisis lebih ekstrim lagi, ya. Psikoanalisis mengatakan homo volens, ya, manusia berkeinginan, manusia berhasrat, ya. Bahkan dikendalikan oleh yang namanya alam bawah sadar yang energi paling besar yaitu ada di hasrat. Ya, itu seperti makhluk yang rendah. Ya, psikoanalisis menganggap manusia itu seperti binatang, ya, itu. Jadi kedua aliran ini itu merendahkan manusia. Ya, makanya muncul yang namanya psikologi humanistik. Nah, tokohnya namanya Abraham Maslow. Ya, ini tokoh pertama ya atau bapak psikologi humanistik. Dia mengkritik yang namanya Freud ya. Sigmund Freud itu mengatakan bahwa ya Freud itu hanya meneliti mengapa setengah jiwa itu sakit. Jadi dia hanya fokus ya, Freud itu hanya fokus kepada sisi yang negatif, kenapa manusia itu sakit, tetapi tidak meneliti yang positifnya, mengapa setengah jiwa yang lainnya itu bisa tetap sehat. Nah, makanya humanistik ini masuk ya mengisi ruang itu. Ya, kalau psikoanalisis bicara cenderung hal-hal yang negatif tentang manusia, humanistik nanti justru kita akan melihat bahwa psikologi satu ini teorinya akan cenderung positif gitu ya. Nah, ini tokohnya Abraham Maslow ya, 1908 sampai 1970. Nah, ciri khasnya. Jadi humanistik itu menekankan pada yang namanya kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kemampuan untuk pulih, pengembangan potensi, dan pikiran positif. Nah, ini pikiran positif ini nanti akan menjadi salah satu saya katakan ini sari ya atau ciri khas yang nanti akan bisa kita adaptasi untuk DKV. Nah, cuma nanti detailnya nanti di belakang nanti akan saya jelaskan. Nah, karena itulah ya psikologi humanistik itu berkembang menjadi ilmu yang berisi motivasi, ya, motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi humanistik itu nanti lebih praktikal, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma sekedar teori, tapi juga praktikal. Nah, seperti apa ya nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi kita sekarang akan masuk ke salah satu teori penting dari humanistik dari Abraham Maslow yang namanya hierarchy of need. Nah, hierarchy of need ini yang sangat melawan psikoanalisis, teman-teman. Ya, jadi psikoanalisis dulu saya jelaskan bahwa yang namanya perilaku manusia, ya kebutuhan manusia, perilaku manusia itu dikendalikan
oleh alam bawah sadar, ya salah satunya id yang berisi hasrat, ya hasrat itu ada thanatos, power, dan eros atau seksual. Nah, kalau Abraham Maslow, ya hierarchy of need, ya kebutuhan manusia itu bukan cuma 2 kayak psikoanalisis tadi, tetapi ada 5. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi menurut Abraham Maslow yang namanya hierarchy of need atau teori kebutuhan manusia itu terbagi dari 5. Yang namanya kebutuhan paling utama, yang paling mendasar, paling umum, yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Artinya kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan biologis atau fisik kita. Apa itu? Ya makan, minum misalnya, udara, seperti itu. Jadi kalau kita tidak menuruti yang namanya kebutuhan ini, kebutuhan fisik atau fisiologi, itu kita bisa mati, ibaratnya seperti itu. Jadi kebutuhan yang paling dasar, ya itu manusia itu ya ini makanan ini dan minum ini untuk bertahan hidup. Makanya ini adalah kebutuhan yang paling basic, paling dasar, yang harus terpenuhi dulu sebelum kita masuk ke kebutuhan yang kedua. Ya, jadi kebutuhan kedua ini ketika kebutuhan yang fisiologi ini sudah selesai atau sudah terpenuhi, ya, itu kita masuk kebutuhan yang kedua, yaitu keamanan. Ya, keamanan. Jadi manusia itu setelah kebutuhan fisik, ya, kebutuhan biologis itu akan muncul yang namanya kebutuhan akan keamanan. Ya, kita berada di tempat di mana tempat itu kita merasa aman. Ya, misalnya kalau kita jalan-jalan, ya kita akan memastikan bahwa jalan yang kita lewati itu tidak ada penjahat, tidak ada copet, tidak ada begal, misalnya seperti itu. Rumah yang akan kita diami, kita akan memastikan bahwa itu aman dari banjir misalnya atau bencana alam yang lain misalnya. Keamanan, ya. Jadi rasa aman itu akan menjadi kebutuhan setelah kebutuhan fisiologi. Ya, contoh lagi misalnya ketika anak-anak, Anda kalau misalnya pergi suatu tempat begitu harus ditemenin sama orang tua. Misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk rasa aman. Nah, dalam contoh-contoh yang lain itu misalnya kestabilan kita, misalnya kestabilan dalam pekerjaan kita misalnya itu menimbulkan rasa aman atau tidak. Ya, kemudian tabungan kita ketika kita sudah pensiun itu ada rasa aman enggak? Makanya kalau di dalam konteks perusahaan itu ya seperti jam sostek, jaminan pensiun itu seperti itu dia masuk ke kebutuhan akan keamanan ini. Nomor 2. Ya. Nah, kemudian apabila keamanan ini sudah terpenuhi, ya, jadi kebutuhan akan rasa aman ini terpenuhi, kita akan masuk ke kebutuhan yang berikutnya, ya, itu adalah kebutuhan sosial. Apa itu kebutuhan sosial? Yaitu kebutuhan akan bersosialisasi, berkomunitas, memiliki teman, memiliki sahabat, ya, begitu. Jadi kita akan merasa kebutuhan kita terpenuhi apabila ada orang-orang di sekitar kita yang selalu ada, ya, bersama kita kalau kita ada masalah atau apa. Itu ada di kebutuhan sosial. Jadi sangat wajar kalau ada manusia itu akan mencari komunitas, akan mencari istilahnya kalau itu geng-gengan gitu ya, berkelompok semacam itu, ya, mencari yang satu hobi, mencari yang satu pekerjaan misalnya, atau hidup bertetangga, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan nomor 3, kebutuhan sosial. Nah, berikutnya apabila kebutuhan sosial ini sudah terpenuhi, kita akan masuk ke kebutuhan berikutnya, yaitu penghargaan. Ya, kebutuhan untuk dihargai. Ya, dihargai. Ya, pekerjaan kita, setelah kita menyelesaikan sesuatu, kemudian kita menerima yang namanya bayaran. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya Anda membuat desain atau membuat karya fotografi atau apa, kemudian ada orang yang menghargai itu, memuji itu misalnya. Itu penghargaan. Ya, kemudian ini jabatan tertentu, ya, status tertentu itu merupakan penghargaan.
Ya, jadi penghargaan kita itu adalah kebutuhan yang nomor 4. Nah, lalu yang lebih spesifik lagi ya, ketika penghargaan ini sudah terpenuhi, kita akan masuk ke kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan yang paling atas itu adalah kebutuhan mengenai aktualisasi diri. Nah, kalau dilihat ini kan piramid, aktualisasi ini posisinya ada yang paling atas. Kenapa? Karena ini akan muncul yang namanya kebutuhan aktualisasi yang spesifik. Ya, spesifik. Nah, biasanya kalau kita sudah masuk ke aktualisasi, kebutuhan aktualisasi, itu biasanya akan spesifik. Ya, contoh misalnya aktualisasi di bidang tertentu. Ya, Anda suka yang namanya misalnya fotografi. Ya, Anda akan mengaktualisasi di bidang yang spesifik itu. Atau misalnya Anda menyukai cabang olahraga tertentu, misalnya silat, taekwondo, atau mungkin menari. Ya misalnya. Jadi aktualisasi ini akan semakin spesifik. Ya bentuknya apa? Prestasi. Ya. Nah, kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita itu ya berkecimpung di dunia itu ya. Misalnya kalau Anda seorang atlet misalnya, itu Anda mendapatkan sebuah piala misalnya ya menang di kejuaraan apa gitu ya, kemudian Anda mendapatkan piala, Anda berprestasi di situ, maka Anda yang terpenuhi adalah kebutuhan akan aktualisasi ini. Ya. Ya, termasuk aktualisasi itu tuh rasa bangga dalam arti misalnya Anda sudah mencita-citakan untuk mendapatkan misalnya produk atau katakanlah mobil dengan merek tertentu, tipe tertentu. Kemudian mobil itu Anda dapatkan, misalnya Anda bisa beli, ya kemudian Anda merasa wah puas karena sudah bisa mendapatkan mobil tersebut. Itu kan rasanya puas ya, itu aktualisasi diri. Gitu. Nah, kebutuhan ini ya 5 kebutuhan ini kalau menurut Abraham Maslow itu tidak bisa dibalik. Ya, kebutuhan aktualisasi diri ini nggak bisa ditaruh ke bawah, menggantikan misalnya kebutuhan fisiologi, gitu ya. Jadi misalnya Anda rela tidak makan untuk bisa mendapatkan mobil yang bagus atau motor yang bagus misalnya seperti itu, ya. Jadi nggak bisa seperti itu, meskipun ada beberapa orang yang dalam tanda kutip aneh ya, misalnya kan gitu ya, ada beberapa kasus demi gaya hidup dia menghemat secara ekstrim ya sampai rela makan Indomie tiap hari misalnya. Itu kan karena kebalik. Ya aktualisasinya ditaruh di bawah. Tapi sebetulnya kalau Abraham Maslow nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengutamakan dulu kebutuhan yang paling bawah ini karena ini adalah kebutuhan paling basic. Gitu. Ya ini ya. Nah, kemudian ada tambahan yang namanya Abraham Maslow. Jadi 5 hierarki kebutuhan ini ternyata ada tambahan lagi ya yang termasuk dengan kebutuhan non primer atau kebutuhan tambahan di luar 5 ini. Apa itu? Ya. Jadi menurut Maslow itu ada 3 kebutuhan tambahan ya di luar yang 5 hierarki kebutuhan tadi. Yang pertama itu adalah kebutuhan estetis atau kebutuhan akan seni. Ya, atau katakanlah keindahan. Ya, contoh misalnya, Anda membeli rumah. Ya, membeli rumah itu kan sebetulnya kan kebutuhan akan keamanan, perlindungan. Kalau hujan nggak basah, kalau hujan nggak nggak tidak bocor dan lain sebagainya misalnya, atau aman dari segala macam serangan-serangan atau kejahatan-kejahatan atau misalnya seperti itu kan kebutuhan akan keamanan, perlindungan. Tapi kalau Anda misalnya rumahnya bagus, ada ukirannya, ya ada hiasannya, ada lukisannya misalnya, itu akan senang karena Anda akan yang memenuhi kebutuhan tambahan yaitu estetis. Ya, seperti itu. Contoh. Nah, kemudian yang berikutnya, kebutuhan berikutnya itu kebutuhan kognitif, yaitu kebutuhan akan belajar. Ya, atau ilmu.
Jadi Maslow itu mengategorikan kebutuhan belajar itu sebagai kebutuhan tambahan. Misalnya Anda penasaran terhadap sesuatu, kemudian Anda mencari tahu, ketika Anda tahu, Anda merasa puas. Itu karena Anda dipenuhi kebutuhan akan kognitif tadi. Ya, belajar sesuatu. Gitu ya. Nah, itu contoh ya, misalnya kebutuhan kognitif. Jadi kebutuhan untuk belajar sesuatu dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, kemudian ada kebutuhan yang ketiga, itu kebutuhan neurotik. Ya, neurotik. Nah, ini yang bisa dikatakan ini adalah kebutuhan yang sifatnya hedon. Ya, atau bermuara pada kepuasan dan hasrat. Nah, berbeda dengan psikoanalisis yang mengatakan bahwa hasrat itu sebagai apa ya namanya penggerak atau daya tarik utama ya dalam aktivitas manusia. Kalau Maslow itu justru tidak. Jadi kebutuhan neurotik itu atau hasrat itu justru dia masuk ke kebutuhan tambahan yang tidak penting, tidak primer. Kenapa? Sifatnya itu tidak produktif. Karena dia hanya mengejar gaya hidup tertentu yang tidak sehat. Hanya untuk mencapai aktualisasi diri tertentu yang sifatnya itu untuk kepuasan semata-mata. Gitu, ya. Itu neurotik. Nah, ini jadi kalau misalnya kebutuhan itu tidak produktif, hanya kita merasa senang saja, ya, puas saja, itu dia masuknya ke sini. Ini ya. Jadi sampai sini pasti Anda bisa mengerti perbedaan yang paling mendasar dengan psikoanalisis ya, versi Maslow ini. Nah, ini kebutuhan teori kebutuhan dari Maslow. Nah, berikutnya ada 5 postulat dalam psikologi humanistik. Ini adalah beberapa inti atau ajaran dari humanistik yang kaitannya dengan manusia. Ya. Yang pertama, ya, manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen. Ya, jadi dia melawan yang namanya psikologi bioforisme yang mengatakan manusia itu seperti robot, ya, seperti alat. Jadi humanistik menolak itu. Ya, karena menurut humanistik manusia itu tidak bisa dikendalikan semata-mata oleh kebiasaan, tidak bisa. Nah, nanti ada yang namanya humanistik itu ada yang namanya kehendak bebas ya, free will. Itu nanti ada. Nah, kemudian yang kedua, ya, manusia memiliki konteks yang unik dalam dirinya. Artinya humanistik mengakui bahwa manusia itu as personal sebagai individu itu unik, berbeda. Ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Anda dengan saya itu berbeda. Anda dengan teman Anda berbeda. Anda dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda itu individu yang berbeda. Jadi semuanya unik, nggak bisa disamakan. Nah, kemudian, ini yang salah satu teori yang terpenting juga, ya, menurut psikologi humanistik, kesadaran manusia, ya, itu menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. Nah, ini yang saya garis besar. Artinya, ya, maksudnya apa sih, Pak? Jadi persepsi ya orang lain terhadap Anda itu akan mempengaruhi Anda. Ya, contoh misalnya, ya sekali lagi ya, jadi persepsi orang lain terhadap Anda akan mempengaruhi perilaku Anda. Contoh, misalnya Anda punya persepsi kepada saya bahwa saya adalah dosen yang galak misalnya. Ya misalnya seperti itu. Ya maka ya saya akan jadi galak betul. Jadi perilaku saya akan ikut terpengaruh dari persepsi Anda terhadap saya. Misalnya seperti itu. Jadi makanya menilai orang itu hati-hati gitu ya. Karena jangan-jangan penilaian Anda apabila negatif itu nanti betul-betul dia bisa mengubah perilaku orang tersebut. Gitu. Ya itu menurut psikologi humanistik. Nah, kemudian yang keempat ya. Jadi ini yang namanya free will tadi ya. Manusia itu memiliki pilihan-pilihan yang bebas ya. Jadi humanistik itu mengakui yang namanya kehendak bebas. Yang terpenting adalah tanggung jawab atas pilihan tersebut.
Ya, ini. Itu ajaran humanistik. Jadi kue sembarang arep ngopo bebas, silahkan perilakumu seperti apa. Yang penting bertanggung jawablah terhadap pilihan itu. Misalnya seperti itu. Ya. Bertanggung jawab, bisa menunjukkan hasilnya. Ya. Istilahnya bahasa Jawa itu sumbut gitu ya. Bolos rapopo, yang penting nilainya apik, misalnya seperti itu. Ya. Itu contoh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ya, manusia bersifat intensional. Selalu mencari makna dalam nilai-nilai kehidupan. Jadi, manusia itu dalam kehidupannya itu, aktivitasnya itu selalu mencari makna dalam nilai-nilai kehidupan. Ini maksudnya apa sih? Ya, nanti saya akan jelaskan ya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ini yang salah satu yang terpenting. Ya, bahwa manusia itu dalam kehidupannya itu akan selalu mencari makna-makna. Maksudnya apa sih? Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ada tokoh yang namanya Viktor Frankl. Ya, ini adalah penerus dari Abraham Maslow, tokoh humanistik. Ya, tokoh humanistik penerus dari Abraham Maslow. Dia memperkenalkan sebuah teori yang namanya logoterapi atau logos terapi. Ya, ini logos terapi. Jadi kalau saya akan sedikit mereview, ya kalau behaviorisme itu istilahnya adalah homo mechanicus. Ya. Kemudian kalau psikoanalisis itu namanya homo volens. Ya. Nah, kalau di humanistik ini ada yang namanya logoterapi. Ya. Apakah itu? Jadi yang pertama, hidup itu selalu memiliki makna, bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita alami itu pasti ada maknanya. Ya, ada maknanya. Bagaimana kita memaknai sebuah peristiwa itu. Misalnya peristiwa kematian. Ya, misalnya pernikahan. Misalnya sekolah. Ya. Itu pasti kita akan memaknai, ya, memaknai setiap aktivitas dalam hidup kita. Nah, itulah yang nanti menjadi inti dari ajaran dari Viktor Frankl ini. Ya. Nomor 2, jadi tujuan hidup kita yang utama itu mencari makna. Nah, mengapa ini kok maknanya akan disinggung terus ya? Ya, itu ya. Makna dari kehidupan. Nah, nomor 3, kita memiliki kebebasan untuk memaknai. Terserah kita mau memaknai apa. Ya, memiliki kebebasan. Ya. Jadi kita itu setelah mengalami banyak peristiwa, kemudian peristiwa itu kita maknai, itu kita mau memaknai seperti apa tuh punya kebebasan. Ya. Bahkan tragedi yang akan kita alami itu kita juga akan memaknainya seperti apa, itu kita punya kebebasan. Ya. Nah, makanya ya, humanistik itu mempercayai, nah ini yang terpenting, mempercayai bahwa perilaku manusia itu sangat bergantung pada cara manusia tersebut memaknai. Ya, saya akan review lagi ya dari alirannya sebelumnya. Kalau behaviorisme itu mengatakan bahwa perilaku kita itu dikendalikan dari yang namanya kebiasaan, pelaziman. Itu behaviorisme. Ya. Kalau psikoanalisis mengatakan perilaku kita dipengaruhi oleh yang namanya alam bawah sadar yang terdiri dari id, ego, dan superego. Itu psikoanalisis. Nah, kalau humanistik itu berbeda. Psikologi humanistik mengatakan bahwa yang mengendalikan perilaku kita ya atau perilaku kita itu nanti sepenuhnya itu bergantung pada cara memaknai sebuah peristiwa. Contoh, misalnya Anda seorang mahasiswa ya, Anda kuliah di Udinus ya. Bagaimana Anda memaknai perkuliahan ini? Bagaimana Anda memaknai yang namanya proses perkuliahan ini? Status Anda sebagai mahasiswa, itu akan mempengaruhi perilaku Anda ketika Anda menjadi mahasiswa. Ya, sekali lagi, cara Anda memaknai ya aktivitas Anda sebagai mahasiswa dan perkuliahan itu akan mempengaruhi perilaku Anda sebagai mahasiswa. Contoh misalnya, ada orang kuliah itu
Dia memaknainya gini, kuliah itu kan untuk cari kerja, sudah selesai. Misalnya, jadi pokoknya kuliah cari kerja. Jadi mahasiswa itu untuk bekal cari kerja. Nah, misalnya dia memaknai seperti itu. Nah, akhirnya misalnya nih, semester 3 atau semester 5 sudah dapat pekerjaan. Ya sudah, Anda akan meremehkan yang namanya perkuliahan. Gopo kuliah aku kerja. Misalnya seperti itu. Ya, terus contoh lagi. Ada orang yang memaknai perkuliahan misalnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ijazah. That's all. Pokoknya kuliah itu yang penting ijazah. Ya, mau nilainya piro ora penting, ilmune apa ora penting, ya. Sing penting ijazah. Ono ijazah beres gitu. Nah, perilakunya juga gitu. Walah wis pokoknya kuliah sembarang ya entuk C wis rak masalah sing penting lulus misalnya kayak gitu. Ya, ujiannya sing penting ngumpulke asal-asalan rak apa sing penting lulus misalnya seperti itu. Ya, itu contoh. Nah, contoh lain misalnya pernikahan. Ya, pernikahan. Orang memaknai pernikahan itu beda-beda. Ya, ada yang pernikahan itu untuk sesuatu yang sakral, membangun keluarga, ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang misalnya aku menikah dimaknai secara sederhana, menyenangkan orang tua untuk status sosial misalnya seperti itu. Atau mungkin yang penting berkembang biak atau apa misalnya seperti itu. Ya segala apa yang kamu maknai terhadap pernikahan akan mempengaruhi perilaku Anda pada saat menikah nanti. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu kalau dalam humanistik itu yang diubah itu persepsinya dulu. Baru kita ngomongin soal perilaku gitu. Persepsi tentang pernikahan, persepsi tentang perkuliahan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus contoh lagi, misalnya uang 100.000. Ya, uang 100.000. Nilainya itu 100.000. Ya, 100.000. Tapi persepsi orang terhadap uang 100.000 itu bisa beda. Contoh pengemis, ya Anda misalnya Anda memberi uang 100.000 terhadap pengemis di lampu merah misalnya. Ya, ada kasih 100.000. Wah, seneng banget yang namanya pengemis. 100.000 itu sesuatu yang berharga luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau uang 100.000 bagi pengusaha yang sudah sukses misalnya, ya 100.000 ya apa digopo misalnya kecil sekali itu, gitu misalnya. Ya, jadi orang itu menilai uang 100.000, ya memaknai uang 100.000 itu akan berbeda. Perilakunya pun akan berbeda. Paham ya? Jadi psikologi humanistik itu selalu ngomongin tentang makna. Atau katakanlah ini adalah persepsi terhadap sesuatu. Itulah yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Ya. Berikutnya. Nah, ada 4 kepribadian dalam merespon masalah. Nah, ini penting teman-teman. Silakan Anda untuk menyimak. Ini penting sekali. Yang manakah Anda? Karena ini nanti kadang-kadang Anda ini nggak bisa memilih ya. Anda ini bisa jadi Anda salah satu dari ini. Nah, nanti silakan Anda introspeksi Anda yang mana. Contoh yang pertama itu adalah tipe kayu lapuk. Ya, tipe kepribadian yang pertama. Itu biasanya ciri khasnya dia memaknai masalah secara berlebihan. Lebay. Sulit move on. Tidak siap menghadapi masalah, cenderung mendramatisasi dan rapuh. Ya, biasanya orang-orang tipe melankolis itu seperti ini. Tipe kayu lapuk, rapuh. Jadi contoh misalnya, diputus pacar misalnya. Wah, diputus pacar itu rasanya, waduh, ini sudah seperti kiamat akhir dunia. Ya, mendramatisasi. Ya, mendramatisasi. Aku tidak bisa hidup tanpa dia misalnya. Seperti itu. Atau dipecat dari pekerjaan. Waduh, kalau sudah dipecat rasanya kayak dunia kiamat, dunia runtuh misalnya seperti itu. Ya, dia rapuh. Jadi kadang-kadang orang tipe kayu lapuk itu memaknai masalah itu dia melebih-lebihkan masalah. Ya, itu ya. Nah, kemudian tipe yang kedua itu ada tipe kapas. Tipe kapas itu kebalikannya tipe lapuk ya, tipe kayu lapuk. Jadi kalau kayu lapuk itu mendramatisasi, melebih-lebihkan. Kalau tipe kapas justru sebaliknya. Memaknai masalah itu bukan sebagai masalah.
atau problem is not problem. Ya. Jadi masalah itu tidak masalah. Jadi dia meremehkan segala sesuatu, ya, tidak sadar jika dirinya sedang dalam masalah. Terlalu cuek dan tidak sensitif. Ini berat, teman-teman. Ya. Kenapa dinamakan kapas? Kapas itu kan kalau dijatuhkan kena angin, dia nggak jatuh tapi hilang, tambah mabur. Nah, itu seperti itu. Jadi orang-orang tipe kapas itu kalau dia kena masalah, dia tidak sadar kalau dirinya sedang ada dalam masalah. Ya, contoh utang. Ya, ini banyak. Utangnya wes oke. Wah, nambah utang. Dia merasa biasa utang, ora masalah. Tambahi lagi utang lagi sampai banyak sekali menjerat utang, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang dalam masalah. Contoh seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya ada mahasiswa yang kita dekat aja lah dengan mahasiswa. Misalnya mahasiswa nilainya elek, IP-nya 0,7 misalnya, katakanlah seperti itu. 0,7 yaitu sudah semester 10 misalnya. Sudah semester 10, orang lulus, IP-nya 0,7. Tapi dia tidak merasa bahwa itu masalah. Alah santai IP 0,7 gak masalah. Terus tinggal nge-game, tinggal dolan, ya seperti itu misalnya. Cuek. Ya, itu ya tipe kapas. Ada orang-orang seperti ini, hati-hati ya. Cewek-cewek nanti dideteksi ya, jangan sampai dapat cowok yang tipe kapas, itu berbahaya sekali. Ya. Kemudian ini tipe besi yang berikutnya. Tipe besi itu nampak baik ya, nampak bagus. Ya. Dia memaknai masalah sebagai hal yang biasa. Hal yang biasa. Punya berpendirian kuat, ya, berprinsip teguh, tapi kelemahannya satu, dia tidak pernah belajar dari sebuah masalah. Karena terlalu pede, ya, percaya diri terhadap dirinya adalah figur yang kuat. Nah, tapi permasalahannya besi itu, kalau dijatuhkan, dia nggak bisa mantul. Kenapa? Ya ini, dia tidak pernah belajar dari sebuah masalah. Nah, apabila suatu saat dia mendapatkan masalah yang sangat berat dan sampai rusak, misalnya, ya masalahnya begitu akut, ya. Orang-orang tipe besi ini kalau sudah rusak, ya kalau ibaratnya sudah patah, dia akan sulit diperbaiki. Ini tipe besi. Ya. Nah, kemudian tipe yang terakhir ini adalah tipe bola basket. Nah, bola basket itu kan kalau dijatuhkan dia mantul paling menjadi lebih tinggi. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya orang tipe bola basket itu memaknai masalah itu seperti batu loncatan atau tantangan, atau mengatakan bahwa semakin besar masalahnya, ya itu dia katakan energinya semakin besar. Ya, ciri khasnya seperti apa? Dia mudah beradaptasi, responsif dalam menanggapi sebuah masalah. Contoh, ya usaha nih, ya mendirikan usaha, COVID datang, PPKM, ada lockdown dan lain sebagainya. Masalah tuh. Ya, tapi orang tipe bola basket itu selalu beradaptasi. Dia carane, dia beradaptasi terhadap segala sesuatu ini. Membuat lapaknya menjadi online, atau misalnya jemput bola dan lain sebagainya. Ya, ini beradaptasi. Dia bisa mengambil hikmah dalam sebuah masalah, ya, jadi bisa mengambil sesuatu hal yang baik dalam sebuah masalah. Bahkan ya ketika ada masalah itu justru semakin naik level. Ya, seperti bola basket. Dibenturin makin kenceng, dia makin melompat makin tinggi. Nah, yang manakah Anda? Nah, silakan nanti Anda mengecek ya tipe-tipe ini. Ya. Ini sebelum Anda menilai orang lain, menilai diri sendiri dulu. Tipe apakah saya? Ya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Viktor Frankl ya tadi ya. Viktor Frankl itu dia mengembangkan logos terapi tadi, mengenai terapi tentang memaknai sesuatu tadi. Ya. Dia itu dari pengalamannya lolos dari kamp konsentrasi Nazi. Jadi ternyata Viktor Frankl itu adalah penyintas, ya, pernah menjadi korban keganasan Nazi di Perang Dunia Kedua. Ya, dia mengamati
bahwa peristiwa tragedi tersebut pada waktu itu dia mengamati orang-orang yang terlibat di situ, itu ternyata memiliki respon yang berbeda. Ada yang putus asa, tapi ada yang sebaliknya. Setelah lepas dari tragedi itu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi pengalaman itulah yang akhirnya membuat Viktor Frank ini merasa bahwa peristiwanya itu bisa sama, tragedinya bisa sama, masalahnya bisa sama, tapi bagaimana orang merespon dan memaknai peristiwa itulah yang berbeda. Gitu. Ya, makanya humanistik itu sangat menentang psikoanalisis dan behaviorisme. Ya, karena ini tadi yang paling penting itu perilaku, ya bagaimana cara memaknai itu. Ya. Nah, ini ya tadi ya tentang memaknai hidup. Nah, makanya buku-buku psikologi modern ya itu persoalannya itu selalu ini ya, yang dibahas itu motivasi dan cara hidup ini ya positif, memaknai hidup positif. Jadi pikiran positif itu semua awalnya dari humanistik ya, dari Abraham Maslow dan Viktor Frank ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, buku-buku psikologi modern itu misalnya seperti ini ya, menjadi pemenang ya, Spirit to Your Success misalnya, aku pasti bisa, jangan takut menghadapi hidup, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada positive thinking ya, The Power of Positive Thinking ya, The Law of Positive Thinking, dan semuanya ngomongin tentang pikiran positif. Nah, ini ya. Jadi saya rasa mengenai pikiran positif ini sampai sekarang ya, ini bisa saya katakan ini adalah buku-buku psikologi paling modern dan sangat aplikatif ya, sangat operasional. Jadi biasanya ini lebih umum ya, dan bisa kita jadikan untuk ini ya, pedoman praktikal hidup sehari-hari mengenai pikiran positif ini ya. Nah, hubungannya dengan DKV apa, Pak? Nah, ini ya, saya mengambil sarinya ya, meskipun ini humanistik tadi ada banyak ya, ada hierarchy of need dan lain sebagainya ya, tapi saya akan mengambil sarinya itu, yaitu memaknai positif sebuah produk atau brand ya. Ini dalam psikologi humanistik. Nah, contohnya ini yang paling hebat dalam membuat konsep mengenai memaknai positif ini adalah produk rokok, teman-teman ya, Jarum. Ya, kalau Anda tahu Jarum itu, produk rokok Jarum, itu dia punya yang namanya Jarum Foundation. Yayasan Jarum, dia memiliki 5 program bakti pada negeri. Jadi ada 5 bakti, ya. Apa itu? Ya, baktinya itu ada bakti sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, bakti pendidikan, dan bakti budaya. Jadi 5 bakti ini adalah cara untuk menanamkan makna positif terhadap brand dan produknya itu tadi. Karena apa? Ya kan rokok, toh rokok itu kan kalau di kita kan negatif. Makanya biar caranya biar Jarum itu mendapat kesan positif itu lewat apa? Lewat 5 program bakti ini. Ya, contohnya ini bakti budaya. Ya, bakti budaya dengan menyelenggarakan festival seni ya. Ada sendera tari, ada pameran seni, ada pertunjukan wayang dan lain sebagainya. Itu salah satu dari bakti, yaitu bakti budaya. Kemudian yang kedua bakti pendidikan ya, kita udah tahu lah ya, nek bakti pendidikan itu nek Jarum terkenal Beasiswa Jarum, beasiswa Jarum. Wah, itu terkenal banget. Bahkan itu biaya pendidikan untuk beasiswanya itu katanya lebih tinggi daripada beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Ya, katanya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi Jarum ini ya, bakti sosial. Ya, ini mengenai kampanye untuk yang sifatnya bakti sosial, itu menyediakan sumber air bersih. Misalnya ada pelayanan medis ya. Misalnya kemudian ada operasi katarak dan operasi bibir sumbing gratis misalnya. Itu semua diadakan oleh Jarum Foundation. Nah, lalu ada lagi bakti lingkungan ya.
Ini seperti apa namanya penghijauan, ya. Kemudian ada bakti olahraga, ya. Kita sudah tahu lah bulu tangkis, ya. Kudus itu terkenal, ya, di Jarum Kudus itu ada beasiswa untuk atlet bulu tangkis, ya. Dan kita sudah tahu semua bahwa atlet-atlet dari Jarum itu sangat berprestasi di nasional maupun internasional, ya. Semuanya untuk apa tuh? Ya untuk makna positif tadi, terhadap apa? Terhadap produknya, ya. Ini, ya. Ini memang yang paling sulit, ya. Kita bisa katakan paling sulit, ya. Kenapa? Ya karena strategi periklanan di humanistik ini, pendekatannya itu tidak berhenti pada tataran estetika dan konsep. Jadi rak iso kamu cuman ngomong nggawe iklan selesai, itu tidak bisa. Meskipun estetikanya bagus, konsepnya bagus, tapi kalau Anda ngomongin humanistik itu tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena harus, ya harus. Jadi gerakan ini, ya, periklanan humanistik itu harus berupa kampanye atau gerakan aktif. Jadi harus ada aktivitas di situ. Ada bentuknya kampanye. Contoh misalnya, ini Indomaret, ayo bersihin Jakarta. Aqua, ya, tentang untuk penyediaan air bersih di pedalaman misalnya. Lifebuoy untuk kampanye cuci tangan misalnya. Ini kan semuanya kampanye, gerakan aktif, bukan sekedar iklan. Ya, kenapa? Untuk menumbuhkan citra positif suatu brand atau produk. Itu. Ya, ini contoh, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya, untuk humanistik. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, ya, saya akan membuat sedikit ini, ya, mengenai perbedaan fundamental antara 3 aliran psikologi. Ya, behaviorisme itu tokohnya John B. Watson dan Pavlov, yang mempelajari tingkah laku yang terlihat. Kemudian homo mechanicus, manusia seperti mesin, perilaku dikendalikan oleh pola pelaziman. Nah, kemudian behaviorisme percaya bahwa bayi itu seperti kertas putih suci atau teori tabula rasa. Nah, sementara psikoanalisis tokohnya adalah Sigmund Freud, ya, mempelajari aspek alam bawah sadar atau deep psikologi, ya, manusia seperti hewan atau homo volens, manusia berkeinginan. Lalu perilaku dikendalikan oleh alam bawah sadar, id, ego, dan superego, ya. Dan dia tidak setuju dengan tabula rasa, ya, karena mengatakan bahwa psikoanalisis itu mengatakan bahwa bayi dikuasai oleh hasrat sejak kecil. Ya, sementara humanistik tokohnya Abraham Maslow dan Viktor Frankl, ya, belum tak tulis. Viktor Frankl itu mempelajari apa yang dipelajari? Itu motivasi dan pikiran positif. Kemudian ada logos terapi, manusia memaknai. Nah, kemudian perilaku dikendalikan oleh cara manusia memaknai. Ya, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana Anda memaknai sesuatu. Ya, kemudian humanistik juga ngomong bahwa bayi belum bisa memaknai sesuatu, ya, karena otaknya belum berkembang. Oleh karena itu perilaku bayi itu sangat dipengaruhi terhadap ketergantungannya kepada orang tua. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Demikian untuk presentasi saya untuk psikologi humanistik. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan, ya, di Jimit ini, atau nanti bisa di Kulino juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop sharing, ya. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Saya stop sharing dulu.